Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Kecelakaan nuklir atau kecelakaan radioaktif dikategorikan sebagai salah satu jenis kecelakaan golongan 1 yang berpotensi menciptakan dampak besar atau sangat fatal dan bersifat global. Bagaimana tidak, kecelakaan unsur radioaktif atau nuklir tidak hanya dikaitkan dengan angka korban jiwa yang ditimbulkan atau tingkat kerugian dan kerusakan finansial skala besar, tapi dampak yang diciptakan kecelakaan nuklir bersifat jangka panjang. Bahkan rentan waktu kontaminasinya dapat berlangsung ratusan hingga ribuan tahun. Wilayah-wilayah yang terkontaminasi radioaktif dapat sangat sulit untuk dipulihkan karena polutan radioaktif berukuran supermikro. Satu-satunya jalan, kita harus mensterilkan wilayah tersebut dari aktivitas makhluk hidup hingga waktu proses peluruhan radioaktifnya selesai. Hal tersebut juga terjadi pada dua kecelakaan pembangkit energi nuklir terbesar dan terparah di dunia, yakni kecelakaan pembangkit nuklir Chernobyl di Pripyat, Ukraina pada 1986 dan kecelakaan reaktor nuklir Fukushima Daiichi di Jepang pada 2011. Tak hanya korban jiwa dan kerugian finansial super sangat besar yang melumpuhkan ekonomi kawasan tersebut, tapi dampak kontaminasi lingkungan jangka panjang adalah masalah utama yang sangat pelik. Wilayah yang terkontaminasi radioaktif tak akan lagi produktif dan akan menjadi kota mati seperti pada kecelakaan di kota Pripyat, Ukraina dan Fukushima, Jepang. Wilayah-wilayah tersebut tak bisa dihuni bahkan dalam rentan 1 dekade awal kecelakaan. Tak akan ada orang yang mau memasukinya kecuali para tim ilmuwan profesional dan petugas normalisasi bencana. Itu pun mereka harus memiliki alat keselamatan yang protektif. Berbeda dengan kecelakaan Chernobyl pada 1986, di mana para tim penyelidik atau tim investigasi kecelakaan yang baru bisa memasuki wilayah reaktor setelah 8 hingga 10 tahun setelah kejadian. Pada kecelakaan Fukushima, tim investigasi dapat bekerja lebih dini dengan menggunakan teknologi robot kendali untuk menelusuri dan melihat fakta-fakta apa saja yang terjadi di dalam tangki reaktor yang telah mengalami melting down, di mana inti reaktor telah meleleh dahsyat yang menciptakan korium atau lelehan super sangat radioaktif. Tapi meski menggunakan robot teknologi, proses tersebut masih mengalami banyak kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Diperkirakan sekitar 880 ton bahan bakar nuklir super radioaktif yang terdapat di 3 reaktor utama yang rusak, meleleh dan jatuh ke dasar bejana, membentuk korium yang super radioaktif dan sangat mematikan. Diperkirakan proses sterilisasi dan penonaktifan penuh seluruh pembangkit Fukushima akan memakan waktu hingga 30-40 tahun ke depan. Para tim yang berasal dari dalam negeri, Jepang, Amerika Serikat, dan Prancis terus memikirkan bagaimana cara untuk mengevakuasi seluruh material radioaktif, baik lelehan korium seberat 880 ton dan jutaan liter air radioaktif dan juga puing-puing radioaktif berat. Hingga tahun 2022 ini, tim masih kesulitan untuk mengevakuasi dan menangani sistem yang bocor dalam reaktor agar kontaminan tidak menyebar ke lingkungan. Tentunya mereka tidak mungkin mengambil material-material super radioaktif tersebut menggunakan tangan kosong. Meski menggunakan alat pelindung terproteksi, resiko kematian dalam hitungan jam mengintai para pekerja jika nekat mengambil dan masuk ke dalam 3 unit reaktor yang rusak. Satu-satunya cara adalah mengirim robot nirkabel canggih yang digunakan untuk memantau, memotong puing-puing sedikit demi sedikit dan menambal kebocoran-kebocoran dalam reaktor. Meski begitu, banyak kendala yang dialami oleh para pengembang teknologi robotik dari Jepang, Amerika, dan Inggris seperti TEPCO, Mitsubishi Heavy Industry, Hitachi Technology, Asimo Honda, Veolia Nuclear Solution of England, atau iRobot dari Packbot Amerika Serikat. Ada puluhan jenis robot dari berbagai perusahaan teknologi dunia yang hingga kini bahu-membahu dan terus bekerja sama untuk penanganan bencana nuklir di Fukushima. Mulai robot berukuran kecil atau robot berukuran dan berlengan besar yang dikembangkan oleh TEPCO, Mitsubishi, dan Inggris yang mampu mengangkat hingga beban seberat 200 hingga 300 kg. Pada tahun-tahun awal kecelakaan, dari 2011 hingga 2014,
ketika tingkat radiasi masih sangat tinggi, hingga di atas 50 sievert per jam. Tak ada teknologi robot yang bertahan lebih dari 30 menit saat beroperasi di lingkungan atau di dalam reaktor. Robot-robot canggih tersebut akan mati tiba-tiba karena jaringan elektronik seperti sistem kelistrikan akan sangat terpengaruh oleh paparan radiasi tinggi. Elektron-elektron tak akan dapat bekerja dalam paparan radioaktif. Tapi seiring berjalannya waktu, perbaikan teknologi mulai berdampak positif pada proses sterilisasi dan perbaikan sistem kebocoran reaktor. Pada 2015, robot-robot teknologi terbaru yang sudah di-upgrade dapat bekerja hingga 5 jam per hari dalam lingkungan radioaktif. Dan hingga kini, robot-robot tersebut terus dioperasikan dan akan terus bekerja hingga puluhan tahun ke depan, hingga PLTN tersebut benar-benar steril dan dinonaktifkan secara sempurna. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana robot-robot teknologi tinggi berperan penting dalam proses sterilisasi bencana nuklir Fukushima Daiichi. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Prefektur Fukushima mengabarkan.